Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-13 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 8 sampai dengan 9. Bait pengantar Injil diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 19 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12, Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022 dan tanggal 2 Juli tahun 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan Injil pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8, setidaknya ada dua hal yang menurut penulis dapat kita pelajari, yaitu tentang iman dan pengampunan dosa melalui kisah penyembuhan yang Yesus Kristus lakukan terhadap orang lumpuh. Tentang iman. Iman bukan hanya soal percaya, namun juga tindakan nyata iman itu sendiri. Tindakan membawa si lumpuh kepada Yesus Kristus dilakukan karena percaya Yesus Kristus sanggup menyembuhkan, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 9 ayat 2a. Iman dalam bacaan Injil pada hari ini tidak hanya menunjuk kepada iman si lumpuh, namun juga iman orang-orang yang membawa si lumpuh kepada Yesus Kristus. Tentang pengampunan dosa. Pengampunan dosa mengambil peran penting dalam proses penyembuhan ini melalui perkataan yang pertama kali Yesus Kristus ucapkan dalam Injil Matius 9 ayat 2b yang dikatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Karena rahmat Allah Bapa bekerja setelah kita didamaikan dengannya. Doa adalah tindakan iman kita atas kepercayaan bahwa Yesus Kristus sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Namun butuh tiga hal lagi bagi orang yang percaya untuk kembali kepada kerahiman Yesus Kristus, yaitu merendahkan diri, membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya dan bertobat atas segala salah dan dosa. Rekonsiliasi kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus akan membuka sumbatan saluran rahmat-Nya untuk memberkati dan menyembuhkan kita semua termasuk segala bangsa dan seluruh dunia. Semakin kita percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka semakin ketakutan kita diubah menjadi harapan, sebab Dialah sumber keselamatan kita satu-satunya. Oleh karena itu, jangan biarkan kita terbiasa datang dan cuma meminta kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Tetapi datang dan kenalilah Allah Tritunggal Maha Kudus itu secara pribadi. Ungkapkan pujian dan syukur dalam iman dan perbuatan, jangan cuma di mulut saja.
Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.